bersama-sama. Amin. Angkat suaramu semua. Ku yakin kau nyata di sini. Proclaim kemenangan. Sekali lagi. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan. Salam sejahtera, brother and sister. Kita berjumpa hari ini dengan sebuah tema yang lebih penting. Kita bicara lebih serius, tapi kita santai, ya. Tema ini berbunyi, hati-hati dengan barang curian. Apa itu maksudnya? Kita akan buka dalam Amsal 9 ayat 17. Air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Saya langsung teringat peristiwa saya masa anak-anak, saudara, ya. Masa itu, nenek saya itu sering simpan coklat yang bentuknya itu burung, bentuknya kupu-kupu, disimpan dalam lemari. Dan saya sering mencuri, saudara, ya. Lalu barang curian itu saya simpan, saya makan sembunyi-sembunyi. Saya ingat sekali betapa nikmatnya coklat-coklat curian itu, ya. Dan gambaran anak-anak ini kita bisa katakan lucu, ya. Tetapi apa yang kita baca di Amsal 9 ayat 17 itu sama sekali tidak ada unsur lucu. Tapi di situ ada unsur penting, unsur serius yang saudara dan saya harus perhatikan. Ayat itu bicara curian, tapi bukan curian seperti anak-anak tadi. Ini bicara curian, perselingkuhan, percabulan, perzinahan. Kenapa? Peristiwa ini adalah peristiwa yang dilakukan secara sembunyi. Tidak mungkin dilakukan perselingkuhan dengan pamer. Tidak mungkin lakukan percabulan dengan dipamerkan ke orang lain. Pasti mereka sembunyi-sembunyi. Nah, dosa yang sembunyi-sembunyi inilah yang dikatakan terasa lebih nikmat, saudara. Ya, oleh sebab itulah tema renungan hari ini saya lebih mengkhususkan buat para pasangan-pasangan yang sudah menikah. Baik pasangan muda maupun yang dewasa. Tapi untuk orang lain juga boleh.
tapi saya lebih menitik beratkan kepada rumah tangga. Sebab ini penting sekali, saudara. Kasus ini melanda dunia dimanapun siapapun Anda, profesi apapun Anda, tidak peduli. Siapa tidak berjaga-jaga, dia akan dilibas oleh dosa yang satu ini. Dan saudara tahu bahwa dosa yang satu ini, dosa yang unik. Ini dosa yang berbeda dengan dosa-dosa yang lainnya. Ya, ini disebut dosa yang berbeda. Gitu, dosa yang khusus. Apa itu? Kita lihat nanti. Saudara, yang pertama ini kita akan bicara tentang perselingkuhan. Ya, mengapa terjadi perselingkuhan? Orang bilang ada dua hal. Yang pertama karena ada niat. Yang kedua karena ada kesempatan. Tapi sebetulnya unsur pentingnya adalah karena niat. Niat tidak punya kesempatan, tetap akan mencari kesempatan. Niat belum ada kesempatan, dia akan menciptakan kesempatan. Terjadilah perselingkuhan. Nah, saudaraku, perselingkuhan ini masalah yang berbahaya dan serius. Saya mengajak baca dalam 1 Korintus 6 ayat 16, ya. Atau barangkali kalian belum tahu bahwa orang yang bercampur dengan seorang pelacur menjadi satu dengan pelacur itu. Ini bicara orang selingkuh, ini bicara orang yang berzina, ya, orang yang cabul. Sama ini, ya, tentang seks, dosa seks ini. Sebab dalam Alkitab tertulis keduanya, orang yang berbuat cabul, zina, selingkuh ini, keduanya menjadi satu. Ayat 17, tapi orang yang menyatukan dirinya dengan Tuhan, roh Tuhan dengan roh orang itu menjadi satu. Jadi yang cabul, zina, berselingkuh, sama perannya dari dua orang, engkau menjadi satu. Oleh sebab itulah, dosa ini agak sulit langsung lepas. Dosa ini selalu mengikat. Ya, apalagi tadi dilakukan dengan sembunyi, terasa nikmat, lebih manis, lebih nikmat. Semakin mengikat, semakin sulit orang untuk keluar. Ya, oleh sebab itulah, di mana ada perselingkuhan yang sudah menuju persetubuhan tubuh, biasanya tidak bisa dilakukan sekali terus berhenti. Pasti ada seri, ada kelanjutannya. Dan ini berbahaya sekali, ya, sangat berbahaya. Kita lanjut ayat 18. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang cabul, sebab semua dosa lain yang dilakukan orang terjadi di luar tubuh. Tetapi orang yang berbuat cabul, berbuat zina, berbuat selingkuh ini, berarti dia berbuat dosa terhadap tubuhnya sendiri. Jadi percabulan ini terjadi di dalam tubuh. Kalau dosa-dosa lain, membunuh, menipu, merampok, itu adalah terjadi di luar tubuh. Dan ini ternyata sesuatu yang berbahaya, ya. Nah, kita teruskan. 19. Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian, dan Allah sendirilah yang memberi roh itu kepadamu. Diri saudara bukan kepunyaanmu, itu kepunyaan Allah. Nah, padahal dosa selingkuh ini dosa yang menghancurkan dari dalam, memberikan kehancuran, kerusakan atas manusia itu. Apa itu? Manusia itu punya tubuh kemuliaan, dan orang yang terus bersekutu dalam perselingkuhan, percabulan, dia akan menghancurkan tubuh kemuliaan itu. Dan saudara akan hidup dengan sia-sia. Ayat 20. Allah sudah membeli kalian dan sudah membayar lunas. Sebab itu, pakailah tubuhmu sedemikian rupa sehingga Allah dimuliakan. Orang yang bercabul, berzina, berselingkuh, dia hidup tentu tidak memuliakan Tuhannya. Ya. Dan jangan lupa, dosa satu ini, dosa yang berbeda ini, selalu melahirkan dosa yang lain. Apa itu? Orang yang berselingkuh kan sembunyi. Orang yang bercabul itu kan sembunyi, nggak mungkin dipamer. Malu dong dia pamer, dia sembunyi, ya. Nah, karena sembunyi inilah maka lahir berbuat bohong, berkata bohong kepada si A, kepada si B, bohong hari ini, bohong kemarin, bohong besok, terus bohong demi bohong.
Makanya lahirlah dosa baru, saudara. Nah, perhatikan yang begini-begini ini ya. Nah, dampak perselingkuhan bagi pelaku itu sangat berat. Pelaku orang berselingkuh itu sangat mungkin dia akan kehilangan keluarga. Akan ada kehancuran keluarga. Otomatis akan ada pihak-pihak yang disakiti. Pihak yang ditinggal, pihak anaknya, pihak orang tua, mungkin pihak mertua, pasti ada pihak yang tersakiti. Ya. Nah, saudaraku, biasanya orang berselingkuh itu daftar kehancurannya itu menanti. Sampai kepada kehancuran harta benda, sampai kepada sakit penyakit. Dan yang membahayakan kalau terus berlanjut adalah dampak kehilangan keselamatan. Sebab ujungnya engkau menuju maut, yaitu kehidupan kekal dalam penderitaan. Sangat mengerikan, saudara. Lalu apa yang kita harus perbuat? Nah, kita akan bicara dua hal. Yang pertama, bagaimana tindakan-tindakan pencegahan yang sebenarnya. Lalu yang kedua, bagaimana tindakan-tindakan kuratif. Bagaimana menyelesaikan atau memberikan jalan keluar bagi yang sudah kejadian. Ya, yang pertama, bagaimana tindakan pencegahan. Jelas, alangkah idealnya kalau seseorang atau pasangan itu pada waktu awal menikah, dia punya basic yang sama. Dia punya landasan yang sama, yaitu membangun rumah tangga dengan firman Tuhan secara serius. Ya, kedua-duanya, tidak boleh satu pihak. Ya, nah, kalaupun sudah membangun secara benar punya fondasi, mereka masih punya perjalanan panjang. Dan ini tidak menjamin kalau saudara tidak punya komitmen. Saudara tidak terus bertanggung jawab atas hidup saudara. Oleh sebab itu, kalau kedua-duanya penuh kesadaran, kedua-duanya serius mengerjakannya, selamatlah rumah tangga ini. Artinya begini, begitu menikah, suami ingat peranmu, ingat tugas tanggung jawabmu. Suami itu imam. Imam itu adalah membawa keluarga kepada Tuhan. Suami itu pemimpin dalam rumah tangga. Dia harus wajib mengasihi istrinya. Dan dia harus menghormati istrinya. Itu suami. Sebaliknya istri diciptakan Tuhan sebagai pasangan yang menolong suami. Dia sebagai penolong yang sepadan. Bukan sekedar penolong yang baik, tapi penolong yang sepadan. Nah, ini saudara, kalau ini terus dijaga, maka selamatlah perjalanan hidup keluarga ini. Nah, lalu bagaimana kalau sudah terjadi? Ini yang lebih berat, saudara. Apabila sudah kejadian, ya bagaimana? Sebetulnya tidak ada jalan yang terbaik kecuali kedua-duanya saling mau introspeksi, mau merendahkan diri, mengakui segala kesalahan dosanya. Mereka datang di kaki Tuhan. Ya, lebih serius kedua-duanya. Tidak bisa satu pihak. Nah, repotnya kalau orang berselingkuh itu kan satu pihak. Yang ditinggalkan serius kepada Tuhannya, tapi yang ini nggak mau, dia terus menyimpang. Ini yang problem. Nah, tergantung bagaimana kekuatan pasangannya ini. Tuhan akan sanggup memulihkan. Apabila seorang suami yang meninggalkan istri, maka istri, jalur yang benar, dia adalah memberikan laporannya kepada Tuhan Sang Pencipta. Dan Tuhan akan turun tangan kepada suami. Tapi kalau istri berusaha menerjang bagaimana mengalahkan suami, tidak akan pernah bisa. Istri diciptakan sebagai penolong pada saat suami lemah. Bukan dia diciptakan hanya untuk menjadi pengawas, ya, mengawal terus kemana suami. Nggak bisa. Apalagi kalau sudah kejadian, nggak bisa. Justru istri harus menundukkan diri. Bagaimana dia menundukkan suami? Dengan cara dia menundukkan diri kepada Tuhan, ya. Sebab pemimpin rumah tangga itu suami, ya. Pemimpin suami itu Tuhan. Saudara, mari bagi yang sudah terjadi, kita mau tidak mau harus punya kesadaran tinggi untuk mau memulihkan rumah tangganya. Kalau tidak, pasti kehancuran. Nah, kesadaran inilah yang tidak semua orang bisa. Atau orang yang terus menerobos karena dianggap kenikmatan baru. Ya,
Bahkan orang yang berselingkuh berdua ini seringkali juga mereka berdoa dalam nama Tuhan. Padahal nggak bisa, sebab mereka kakinya sama-sama di comberan. Bagaimana doanya bisa didengar? Kecuali mereka berdua keluar dari comberan itu, menyelesaikan diri, barulah Tuhan memperhatikan doanya. Tapi kalau dua-duanya di dalam comberan, terus seolah-olah mau menghidupkan kehidupan rohaninya, dia nggak bisa, ya, harus keluar dari comberan itu. Nah, inilah beratnya kalau sudah terjadi di dalam rumah tangga. Memang sulit, saudara, ya. Apalagi sudah kejadian, sudah sampai punya anak lagi, lebih rumit lagi, susah lagi, ya. Dan akan terjadi korban pasti. Nah, lalu bagaimana seharusnya, saudara? Harusnya masing-masing nekat harus punya kekuatan baru untuk kembali kepada perannya. Sadar bahwa saya perannya adalah suami, imam yang melindungi keluarga, bukan menghancurkan. Istri juga begitu. Aku harus kembali ini, peranku sebagai penolong. Suamiku lagi lemah, saya harus menolong dia, menguatkan dia, bukan malah merongrong dia. Saudara, kembali seperti ini bukan perkara mudah, ya. Oleh sebab itulah jangan sampai terjadi. Kalau terjadi lebih rumit, ya. Apalagi, nah ini penting sekali ini. Siapapun yang sudah masuk dalam mahligai rumah tangga, ingat, sudah tidak ada dalam kamus hidupnya, tidak ada kata perceraian, cerai, divorce. No, sudah nggak ada, sudah dihapus. Jadi saudara cari dalam kamus kehidupan orang percaya, nggak ada itu perceraian. Nah, sehingga tidak ada lagi jalan keluar bagaimana kasus ini adalah dengan mengambil keputusan bercerai. Tidak ada. Ya, saudara tidak boleh menghancurkan rumah tangga yang dibangun Tuhan. Nanti kita lihat siapa yang membangun rumah tangga ini? Tuhan, bukan kita. Ini karya Allah. Rumah tangga itu karya Allah. Yang mengerikan, yang terjadi adalah apa? Tidak sedikit zaman-zaman ini, ya sejak zaman dulu lah ya, tapi sampai zaman ini tidak sedikit orang-orang itu menghalalkan perceraian. Orang Kristen yang sudah tahunan Kristen pun mereka ambil sikap lebih baik bercerai. Mengerikan sekali, saudara. Ya, mereka nggak pikir panjang. Dikira udah cerai, udah lebih selesai persoalannya. Tidak, ada persoalan baru dalam perceraian. Pasti itu, ya. Nah, kita akan baca dulu supaya ingat kita ini. Kejadian 2 ayat 24. Itu sebabnya laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Lalu keduanya menjadi satu. Ini perjanjian lama. Diulang di perjanjian baru, Matius 19 ayat 5 dan 6. Dan sesudah itu ia berkata, itu sebabnya laki-laki meninggalkan ibu dan bapaknya dan bersatu dengan istrinya, maka keduanya menjadi satu. Diulang kembali kata-kata ini. Ayat 6, jadi mereka bukan lagi dua. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Itu sebabnya apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Manusia bisa menceraikan, tapi kebenarannya tidak boleh. Saudara, kebenaran itu mutlak sifatnya, bukan relatif. Ya, jadi ayat ini membuktikan bahwa perkawinan orang percaya itu karya Allah, bukan karyamu, karya Allah. Sebab itu bertanggung jawablah atas karya Allah ini. Jagalah karya Allah itu seumur hidup saudara. Nah, ingatlah, mahligai ini dibangun oleh Allah, bukan kita. Maka sekali lagi, mari dengan penuh kehati-hatian kita membawa rumah tangga ini sampai selesai ke ujungnya. Namun kita tahu ada persoalan yang manusia seolah-olah disahkan ini. Dengan apa? Dengan firman Tuhan justru. Jadi banyak anak-anak Tuhan ini memakai ayat untuk menyetujui perceraiannya. Nah, ini bahaya sekali ini. Mari kita baca Matius 5 ayat 32.
Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Lalu ada pengulangan di Matius 19 ayat 9. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Perhatikan kata kecuali karena zina. Inilah kata yang dipakai oleh orang-orang Kristen untuk mengizinkan perceraian. Sebab apa? Sebab pasanganku berzina, pasanganku berbuat cabul, pasanganku selingkuh, maka saya berhak menceraikan dia dengan ayat ini. Nah, kita akan pelajari kebenaran ayat ini. Saya sudah beberapa kali sih menyampaikan kebenaran ini ya, tetapi masih terjadi terus sampai hari ini. Banyak umat tuh tidak menyadari kebenaran ayat ini. Ayat ini bicara begini loh, perhatikan ya. Itu ada dua kata zina di dalam satu ayat, itu ada dua kata zina. Yang pertama adalah kecuali karena zina. Yang kedua, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi dua kata zina dalam bahasa Indonesianya. Nah, kita akan cari tahu kecuali karena zina, ini bahasa aslinya dan bahasa Inggrisnya, kecuali karena fornication, percabulan. Kecuali karena percabulan, itu kata yang benar, ya. Fornication, bahasa Yunaninya karena porneia. Lalu zina yang kedua, kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, zina di sini adalah adultery bahasa Inggrisnya, zina, bukan cabul, zina, atau bahasa Yunaninya moichia. Ya, jadi bedakan. Dalam bahasa Indonesia tidak bisa dibedakan karena sama-sama memakai kata zina. Tapi bahasa aslinya kata yang berbeda. Nah, ini ceritanya begini. Kecuali karena zina. Di dalam tradisi Israel, pasangan yang bertunangan, tunangan itu kan belum bersetubuh, ya. Jadi belum ada ikatan, covenant. Belum satu daging, masih dua. Orang yang bertunangan di zaman itu sudah disebut sebagai suami istri, sebutannya, ya. Nah, kalau suatu hari salah satu curiga dianggap ada yang nyeleweng, berbuat cabul atau zina, maka mereka berniat membatalkan. Itu mereka yang dipakai adalah mereka bercerai. Nah, ya, memisahkan, bubar, tidak jadi, itu cerai. Itu istilah dipakai. Jadi ada kata pentingnya yang perlu diingat, zaman itu yang tunangan disebut suami istri. Kalau tidak jadi kawin, bubar, itu cerai. Ini peristiwa terjadi pada saat Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria belum menikah, ya. Tetapi Yusuf melihat Maria sudah hamil. Maka dia berpikiran, wah, ini ada penyelewengan. Maka dikatakan Yusuf suaminya, begitu ayat itu bunyinya. Yusuf suaminya diam-diam bermaksud menceraikan Maria, istrinya. Nah, inilah. Jadi yang dimaksud diizinkan perceraian itu adalah perceraian di dalam fase tunangan. Kalau di dalam fase sudah menikah, tidak boleh cerai. Maka bahasa di dalam Matius 19 ayat 9, kalau saya terjemahkan lengkap begitu ya, kira-kira bunyinya begini. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, ini yang sudah menikah ini ya, yang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, dia berbuat zina, dia berbuat adultery, dia berbuat moichia, zina. Kecuali, ya, ini kan pengecualian, kecuali karena zina, kecuali cerai di masa tunangan karena dianggap ada penyelewengan. Penyelewengan di sini bukan zina, ada percabulan. Kecuali ada porneo, ada fornication di masa tunangan, bolehlah bercerai. Sebab keduanya masih belum satu daging, masih dua. Ya, jadi ayat ini secara utuh tidak ada izin perceraian. Tetap Tuhan melarang perceraian. Cerai tidak boleh, ya. Tapi manusia sering langgar, cerai.
dapat dilakukan, memang dapat, Tuhan tidak bisa larang. Tapi kalau dilakukan perceraian, ada konsekuensi. Nah, kita baca ayat mana yang bicara ini. 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan. Jadi yang ngomong ini Tuhan, ya. Kepada siapa? Orang yang sudah nikah, sudah diberkati, menikah. Nah, Tuhan ngomong, perintahkan Tuhan. Supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jika ia bercerai, kalau ngotot tetap cerai, ia harus tetap hidup tanpa suami, tanpa pasangan. Alias tidak boleh kawin. Dan jalan lainnya adalah berdamai dengan suaminya kembali. Sama, terhadap istri suami sama. Posisi sama. Jadi siapa yang sudah menikah diberkati, tidak ada alasan apapun untuk bercerai. Sebab engkau sudah satu daging dan ini karya Allah. Tidak ada bisa memutuskan tali pengikat itu kecuali kematian. Tapi manusia sengaja membuat cerai. Bahkan ada yang beralasan, saya cerai nggak apa-apa asal nggak kawin lagi. Tapi dalam perjalanan hidup, ternyata dia ingin menikah lagi. Kalau terjadi menikah lagi, ini namanya dosa, diobati dengan dosa. Dan maaf, hari-hari ini masih banyak orang yang bersedia memberkati pernikahan karena mereka bercerai hidup, lalu masing-masing punya pasangan sendiri-sendiri, mau minta diberkati jadi kawin lagi. Masih ada yang mengesahkan dengan alasan, ini coba perhatikan kata-katanya, daripada mereka nanti berbuat zina lebih baik kita kawinkan. Maaf ya, ini kata-kata dari mana? Ini kebenaran dari mana? Alkitab tidak pernah catat ini. Ya, ini artinya kalau disetujui, dari keputusan dosa diselesaikan dengan sebuah dosa baru. Cilakalah, yang memberkati juga dosa. Nggak enak ya mendengar kebenaran. Memang nggak enak, saudara. Tapi ya harus disampaikan. Sebab hari-hari ini banyak hidup belepotan tentang perkara ini. Tidak sedikit di dalam internal orang Kristen sendiri. Tidak sedikit juga dari hamba-hamba Tuhan yang sengaja merestui perkawinan yang tidak harus direstui. Yaitu perkawinan yang membawa perzinahan. Dosa perzinahan baru. Kita sambung berikutnya ayat 12. Kepada orang lain aku bukan Tuhan. Nah, ini yang ngomong ini Paulus, bukan Tuhan. Katakan, kalau ada seorang saudara beristri orang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, jangan saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuami yang tidak beriman, laki-laki itu mau hidup bersama dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Artinya gini loh, siapa yang beriman Kristus, pasangannya tidak beriman Kristus, yang beriman Kristus tidak boleh punya inisiatif, punya ide, punya kemauan menceraikan. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Lanjutannya ayat 14. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan sebaliknya, istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Jadi yang beriman Kristus, yang orang Kristen, dialah yang menguduskan harusnya yang belum beriman ini. Bukan menceraikan justru, tapi mengkuduskan, menyelamatkan dia. Tanggung jawabnya begitu, ya. Nah, ayat 15. Tapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Kalau yang tidak beriman ngotot terus minta cerai, bahkan dia sudah punya pasangan baru, saudara ditinggalkan yang beriman, dalam perkara ini, ya udah biarkan. Dalam hal ini, saudara bebas, tidak terikat. Artinya saudara tidak salah. Nah, ya, sebab bukan engkau yang meninggalkan. Nah, kalau sudah bisa begini, engkau boleh menikah lagi, boleh. Sebab waktu bersama ini, kan beda iman. Tidak ada covenant. Tidak ada tali pengikat. Ya. Bedakan ya. Jadi lain. Siapa yang sudah beriman diberkati dalam nama Yesus, tidak ada kata lagi perceraian dalam hidupmu. Tidak ada. Alasan pembenaran apapun tidak ada. Dan jangan sekali-kali tarik celah, tarik jalan
dengan perkataan daripada berbuat zina lebih baik mereka dikawinkan lagi. Ini tidak ada rumusnya ini. Ya. Ini menciptakan sebuah dosa baru, penderitaan yang baru. Ayat 16. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu yang tidak beriman? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu yang tidak beriman itu? Jadi, milikilah tanggung jawab menyelamatkan. Bagi yang belum beriman, kau yang menguduskan dia. Gitu. Itu yang terbaik. Ya, kecuali kalau yang tidak beriman ini ngotot memaksa ingin meninggalkan saudara, ya silakan saudara. Dalam hal ini saudara tidak bersalah, ya beda ya dua perkara ini. Tapi yang atas tadi tidak bisa, sudah ada covenant, ya. Kalau engkau langgar, engkau mau kawin lagi, engkau berzina selama hidupmu. Kalau berzina apa? Engkau berdosa. Kalau dosa apa? Upah dosa adalah maut. Yang beginian kita tidak boleh kompromi, gitu loh, ya. Nah, biarlah pernyataan yang tidak enak di telinga, biarlah ini menyehatkan manusia roh kita, menyehatkan jiwa saudara dan saya. Sekali lagi, di dalam nama Yesus Kristus, jangan ada barang curian yang akan menghancurkan hidup rumah tanggamu. Jagalah rumah tanggamu dengan kekudusan. Tidak pernah ada jalan buntu dalam Kristus. Dia Allah yang mengasihi, yang berdaulat. Dia pasti menyelamatkan kehidupan rumah tangga saudara. Asal saudara mau duduk di kaki Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur firman-Mu mengajar kami, khususnya buat para rumah tangga Kristen. Kami tidak ingin Tuhan rumah tangga ini hancur karena perkara barang curian yang nampak manis tapi membawa maut, menghancurkan keluarga, menyakiti banyak jiwa. Kami tidak ingin Tuhan daftar kehancuran ada di dalam kehidupan kami. Kami ingin diselamatkan. Oleh sebab itu, sebelum semuanya terjadi, kami harus berjaga-jaga. Lebih baik kami memiliki sikap pencegahan, yaitu terus senantiasa kami berfokus kepada Kristus, baik suami maupun istri. Semakin kami berfokus kepada Kristus, semakin kami hidup dekat sampai kami menyatu di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya semua jemaat-Mu yang hari ini, mungkin ada di antara mereka yang punya rencana untuk melakukan perceraian, biarlah detik ini juga di dalam nama Yesus dibatalkan dalam nama Yesus. Dihancurkan segala keputusan jahat itu. Nyala engkau si iblis. Biarlah roh Tuhan, kuasa Tuhan yang menyempurnakan, yang memulihkan keadaan rumah tangga, apapun keadaan mereka. Tuhan sanggup memulihkan. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Demikian saudara kebenaran firman Tuhan. Brother and sister, selamatkan keluargamu, selamatkan pasanganmu. Sampai jumpa minggu depan dalam tema yang berbeda. God bless you. Worship. Ambil waktu saat ini, 1 menit aja ke depan. Dia hadir, dia nyata, dia hidup, dia bangkit, dan dia sanggup membangkitkanmu. Di dalam penyembahanmu ada kekuatan Tuhan di sana. Di dalam perkataan imanmu waktu kau menyembah, di situ ada jamahan kuasa Tuhan yang gak terbatas. Kematian dia sanggup bangkitkan. Kematian apapun yang kau alami dalam pekerjaanmu, dalam keseharianmu, dalam pernikahanmu, dalam hubunganmu, Dialah Tuhan yang membangkitkan. Kuasa yang sama yang bisa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kuasa yang sama yang akan bekerja di hidupmu ketika kau menyembah Tuhan. Terus buka hati aja. Buka hati aja, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Sekali katakan haleluya.
Haleluya. Angkat suaramu terus. Haleluya. Dengan lembut sekali lagi, dengan lembut sekali.